Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesi yang ketiga, sesi yang terakhir yang paling menegangkan. Kita mau bicara bagaimana agar kita menjadi hamba yang aman, dan keamanan yang puncak bagi seorang hamba adalah ketika dia aman di akhirat. Sebab ketika di dunia orang bisa saja dia aman, tapi nggak ada jaminan di akhirat. Ada banyak orang soleh yang ketika di dunia mereka jadi korban kejahatan orang zalim. Bahkan sebagian para nabi sampai dibunuh oleh orang-orang kafir. Dan itu menunjukkan bahasanya tidak semua orang baik di dunia mereka mendapatkan materi berupa kenikmatan yang sifatnya dirasakan oleh fisik. Sebagian nabi kan ada yang dibunuh oleh orang Yahudi, ada orang soleh yang disisir pakai sisir besi sampai mengelupas kulitnya. Ada yang mereka dipanaskan, dijemur sampai mati. Ada yang dikupas kulitnya sampai mati. Dan aneka siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang soleh masa silam. Nabi SAW pernah menceritakan itu. Nah, kaitannya dengan ini berarti hidup di dunia ini, kalau orang soleh saja pernah mengalami seperti itu, maka orang yang lain juga punya kemungkinan yang sama. Demikian pula manusia ketika hidup di dunia, dia mengalami ujian berupa sakit atau sakit hati. Karena siapapun yang hidup di dunia pasti, ini karakter dunia ya, nikmat dunia bercampur dengan musibah. Ini pasti. Sehingga tidak ada orang yang ketika di dunia 100% nikmat itu tidak ada. Pasti dia pernah sakit atau sakit hati. Pejabat itu pernah sakit enggak? Pernah. Pernah enggak sakit hati? Pernah. Bos Anda ini pernah sakit enggak? Babi pernah sakit? Oh pernah. Sakit hati pernah? Sering? Enggak ya? Jadi siapapun kita pasti pernah sakit atau sakit hati. Dan itulah ujian hidup. Maka kalau Anda mau mencari hidup di dunia 100% enak, tidak ada. Pasti akan ada tidak enaknya. Mungkin ada sebagian di antara Anda penghasilannya gede, tapi utangnya juga gede. Hidupnya mungkin nggak tenang. Punya masalah, kelihatannya secara ekonomi baik-baik saja, tapi dia punya masalah dengan saudaranya, punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan temannya, lingkungannya, dan seterusnya. Karena itu satu hal yang perlu kita yakini. Kenikmatan di dunia bercampur musibah. Oleh sebab itu, jangan sampai musibah dunia ini nanti berlanjut di akhirat. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana kita ketika di akhirat bahagia. Nah, untuk bisa mendapatkan akhirat yang bahagia, perjuangannya dunia yang sangat singkat. Di bagian inilah yang akan kita bahas. Ingat akhiratmu. Kita perlu tegaskan ini sebagai peringatan bagi kita, bahwasanya hidup tidak sekali, ada kehidupan kedua, tempat kita semuanya akan menghadap Allah untuk dihisap. Nikmat fisik, nikmat waktu, termasuk harta yang kita punya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat, akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan. Lalu semua amalnya akan ditunjukkan kepadanya. Orang nggak bisa sembunyi. Dan amal kita diapain oleh malaikat? Amal kita diapain sama malaikat?
Ya, dicatat. Siapa malaikat yang mencatat amal? Ada malaikat yang bertugas mencatat amal. Mereka punya sifat raqibun atid. Anda lihat di ayat Al-Quran ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di situ ada malaikat raqibun atid yang selalu raqib. Raqib itu artinya mengawasi. Atidun selalu hadir, gak pernah absen. Mengawasi dan selalu hadir. Kayak apa ini, Pak? Dia malaikat yang gak pernah hilang, gak pernah absen, dan selalu ada di sekitar kamu. Terus dia mencatat semuanya. Maka saat mereka mencatat amal perbuatan kita, berarti sejatinya ketika Anda beraktivitas, Anda itu sedang membuat tulisan. Lalu nanti tulisan itu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan memerintahkan kepada kita, Iqra kitabak. Kau baca sendiri kitabmu. Iqra kitabak. Baca sendiri kitabmu. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Apa ini? Hasiba. Di surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, Iqra kitabak. Baca sendiri kitabmu. Jadi nanti kita semuanya di dunia ini akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat untuk membaca tulisan dari catatan amal kita masing-masing. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Sekarang kau sudah bisa ngitung sendiri. Kira-kira kau layak masuk surga ataukah dapat neraka. Nah, dalam situasi ini ada sebagian di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengalami ketakutan. Kenapa dia mengalami ketakutan? Dia ketakutan membaca dari kitab yang nanti dia baca di akhirat. Ya. Fataral mujrimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitab. Kitab catatan amal akan diserahkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa, mereka ketakutan mimma fihi dengan isi dari Alkitab itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semuanya dimasukkan. Jadi jangankan yang urusan besar, seberat dzarrah nanti akan ditambahkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik besar maupun kecil semuanya akan ditampakkan. Allah mencatat semuanya. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Apa yang dulu dia kerjakan akan hadir di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak mendolimi siapapun. Jadi jangan sampai nanti saat kita membaca kitab yang kita tulis selama hidup di dunia, ternyata kita menyesal dan sedih. Maka saat orang membaca kitab itu, ada yang membaca sambil tersenyum, ada yang membaca sambil nangis, ada yang membaca sambil sedih, ada yang membaca sambil jengkel, ada yang membaca sambil emosi. Jadikan Anda ketika membaca kitab sambil bahagia. Kapan kita bisa membaca kitab sambil bahagia? Ketika yang bersangkutan perjalanan hidupnya selalu diiringi dengan takwa. Baik, Anda renungkan bagian ini ya. Saya minta waktu 1 menit saja, karena harus ada informasi yang saya sampaikan.
Udah selesai ya. Jadi kalau kita sadar akan ini, maka seharusnya persiapannya dari sekarang. Bahwasanya tidak ada satupun yang luput. Walaupun mungkin kita melupakannya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ahsahullahu wa nasuh. Allah selalu menghitungnya walaupun manusia melupakannya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Allah akan bangkitkan mereka semua. Lalu Allah ceritakan apapun yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya, wa nasuhu, dan manusia melupakannya. Siapkan kertas. Siapkan kertas. Sudah? Tulis semua dosa yang Anda kerjakan setahun yang lalu. Gimana? Udah nggak ingat? Itu baru setahun ya. Padahal kita berbuat dosa sejak kapan? Sejak balik sampai usia sekarang, yang paling muda tadi usia 20 tahun ya. 20 tahun. Sudah balik belum? Sudah. Oh belum? Sudah balik. Masya Allah. Berarti dosa beliau sejak 5 tahun bisa ditulis. Laporan dosa 5 tahun ke belakang. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Lupa. Jadi kita melupakan dosa itu. Kita udah lupa, dan mungkin karena banyak, atau mungkin kita nggak peduli, tapi tidak ada yang hilang dari catatan Allah. Maka di ayat ini Anda lihat ini, surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Allah menegaskan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasuh. Allah menghitung semuanya, mengumpulkan semuanya, akumulasi itu tidak hilang, wa nasuhu, padahal manusia melupakannya. Anda melupakan, tapi Allah tidak pernah lupa. Maka siapapun pasti dia akan menjumpai apa yang dia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah. Tahu dzarrah? Dzarrah itu, kalau biji sawi itu khardal. Tahu dzarrah? Atom. Di zaman Nabi SAW tidak ada atom. Dzarrah itu apa? Telur semut. Ada yang bilang dzarrah itu sebesar telur semut. Kalau semutnya saja segitu, telurnya seberapa? Kecil. Dan ada yang bilang dzarrah itu, Bapak lihat ya, kalau ada cahaya matahari masuk di ruangan kita, seperti terlihat ada debu yang terbang. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak Ustaz. Coba tangkap itu. Tak tangkap, lari tuh. Sehingga tangan kita bergerak sedikit, ini ada udara yang mendorong dia. Anda nggak bakalan berhasil menangkap dzarrah itu. Saking ringannya. Kau sediakan timbangan digital yang paling sensitif, kebaskan tanganmu di atas timbangan itu, angkanya berubah. Baik. Di area timbangan itu banyak dzarrah yang nempel, tapi nggak muncul angkanya. Saking ringannya. Seringan ini kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Yang baik maupun yang buruk manusia pasti akan melihatnya. Jadi pastikan jangan sampai di hari kiamat kita nangis ketika kita membaca buku catatan amal yang telah kita upayakan selama ini. Allah juga ngingetin kepada kita agar menyadari bahwa kita akan mati lalu dibangkitkan di kehidupan yang kedua menghadap Allah yang Maha Mengetahui. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sampaikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui hal yang gaib wasyahada, dan hal yang tidak gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu yang cerita siapa Pak? Allah menyebutkan kepada kalian, mungkin kalian melupakan.
apa yang kalian kerjakan. Dan tidak ada yang hilang. Kita juga perlu menyadari Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Dia mencatat semuanya, meskipun kita melupakan jutaan maksiat itu. Anda lihat di buku itu sudah kita sebutkan ayatnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Allah bangkitkan mereka semua. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah ceritakan kepada mereka apapun yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat semua amal itu wa nasuhu, padahal mereka telah melupakannya. Ya kayak tadi. Kita disuruh untuk mencatat, coba kamu sebutkan dosamu selama setahun masa silam, selama setahun yang lalu. Mau nulis apa? Ya sudah, tulis ya, dosa sehari kemarin. Hah? Banyak. Apa aja itu, Pak? Wallahu a'lam. Mulai dari mata. Dan kita malu untuk cerita. Tapi nanti akan dibongkar semuanya oleh Allah. Nih dosamu. Orang akan lihat. Di saat manusia menghadap Allah, semua harta maupun jabatan yang dia miliki sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kecuali bagi mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak tidak memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang salim maksudnya gimana? Hati yang selamat dari maksiat. Jadi ceritanya begini, maksiat itu noda hati. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aznabal 'abdu dzamban." Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Innal mu'min idza aznaba dzanban. Ketika seorang mukmin melakukan dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, maka akan dititikkan satu noda hitam di hatinya. Jadi satu dosa satu noda. Kalau banyak dosa, titik, banyak noda. Kalau dosanya gede, bukan cuma titik, disiram. Langsung bros, gede, kayak disemprot. Fa in taba wa naza'a. Kalau dia taubat dan meninggalkan dosanya, wastaghfara, dan dia minta ampun, saqala minha, maka hatinya dibersihkan. Sehingga taubat itu fungsinya membersihkan batin. Wa in zada, kalau dia bertambah maksiat, zadat, maka noda itu makin bertambah, hatta yughallafa biha qalbu, sampai hatinya tertutupi. Fadzalika ran, itulah ar-ran. Nabi SAW menyebut ran yang telah disebutkan oleh Allah di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu disebabkan karena ran, karena dosa yang mereka kerjakan. Jadi disinilah bahayanya ketika seseorang itu dia membiarkan perbuatan dosa, maka dosa itu akan menjadi noda di hati. Nah, selanjutnya, maka hati yang bersih, hati yang salim adalah hati yang bersih dari noda dosa. Itulah hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang bersih dari noda dosa. Apa bisa, Pak? Kita pasti punya dosa. Tapi makin banyak maksiat, makin banyak dosa, makin kotor. Makin dikit maksiat, makin bersih. Ya walaupun tidak bisa bersih 100%. Sehingga usahakan kurangi maksiat. Tujuannya untuk menjaga
kebersihan batin. Sehingga biar batin Anda makin bersih, cara yang pertama adalah do not littering. Jangan suka buang sampah di hati. Buang sampah di hati apa? Maksiat. Dan usahakan juga rajin taubat. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar untuk pelanggaran-pelanggaran yang bermasalah besar, maka segera diselesaikan. Selanjutnya, bisa jadi di dunia Anda orang yang berkuasa, bebas dari pantauan KPK, bahkan kebal dari hukum negara. Ada nggak kayak gini? Mungkin ada ya. Karena ini kita tulis untuk para ASN dan para aparat. Juga berlaku untuk karyawan. Tenang, babe nggak lihat. Iya. Namun ini semuanya tidak berlaku di akhirat. Allah Maha melihat, Dia menyaksikan dan akan menghakimi semuanya. Di dunia hukum bisa dikendalikan dengan cara orang nyewa pengacara. Tapi di akhirat bisa nggak manusia nyewa pengacara? Sopo mas yang harap jadi pengacara di akhirat? Tidak ada manusia yang jadi panitia akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, Qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakanlah siapa yang paling kuat persaksiannya? Jawabnya adalah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Semua yang di atas mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sadar akhirat. Nah, ini Bapak tanamkan baik-baik. Aku belajar karena aku sadar akhirat. Sadar akhirat itu gimana? Dia selalu berpikir jangan sampai apa yang dilakukan berbahaya di akhirat. Sadar bahwa semua perilaku yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di depan Zat yang Maha melihat, Allah Azza wa Jal. Walaupun mungkin manusia melupakannya. Dengan berbekal prinsip sadar akhirat, seorang hamba akan lebih mudah untuk diingatkan. Diingatkan dengan aturan syariat dalam masalah harta, meskipun bisa jadi aturan itu kurang menguntungkan bagi dunianya. Makanya sebagian orang kadang nggak mau belajar, alasannya takut nanti kalau ngerti jadi tidak boleh. Padahal sebenarnya dia sudah ngerti belum? Sudah. Dia tahu tapi nggak mau tahu, itu bahaya. Nabi SAW mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid dan meluruskan akidah. Beliau tanamkan ideologi yang benar kepada para sahabatnya, sehingga mereka lebih siap menerima setiap aturan halal dan haram dalam masalah harta. Yang penting pokoknya bagi mereka adalah mereka selamat ketika menghadap Allah. Sebab tadi musibah di akhirat itu tidak ada ujungnya. Pilihannya kalau nggak bahagia abadi, celaka abadi. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa bagian Al-Quran yang awal diturunkan kepada Nabi SAW adalah surat-surat mufassal, yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek, umumnya membahas masalah surga dan neraka. Barulah kemudian Allah menurunkan ayat yang membahas masalah halal haram. Jadi mereka akan lebih siap untuk menerima halal haram karena mereka ingat dan sadar akhirat. Mulai beleret, ngantuk, insyaallah. Sadar, tidur. Mau tidur, Pak? Tehnya sudah habis, Bang? Sudah habis? Masih ada? Masih ada. Boleh tambah? Boleh. Silakan ambil tambah biar nggak ngantuk. Silakan, Pak. Yang ngantuk langsung ke belakang ambil teh, balik lanjut ya. Ya? Kita dengerin nih apa kata Aisyah. Sesungguhnya awal-awal turun adalah surat mufassal yang membahas masalah surga dan neraka. Hingga ketika banyak orang yang masuk Islam, turun ayat masalah halal haram. Jadi masalah halal haram diturunkan belakangan setelah ayat masalah akidah. Lalu kata Aisyah,
Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Andaikan ayat yang pertama kali turun adalah berisi larangan, jangan minum khamr. Tentu mereka akan mengatakan, la nada'ul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Jadi kalau orang akidahnya belum kuat, tapi dia sudah dikasih aturan, nanti dia akan menghindar. Dia akan menghindar. Kenapa, Pak? Karena akidahnya belum kuat. Andai pertama kali yang turun adalah jangan berzina, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Karena akidahnya sudah kuat, akhirnya ketika dikasih ini siap menerima. Sami'na wa ata'na. Baik. Coba saya tanya ya. Baris 1, 2, 3 bagian kanan. Masya Allah. Usia berapa, Mas? 28. Sudah berkeluarga belum? Sudah, Alhamdulillah. Baru 3 bulan. Masya Allah. Manten anyar ya. Baik. Kapan Anda merasa paling bahagia? Bersama keluarga? Bersama bapak ibu atau bersama istri? Pas lengkap, Masya Allah. Baik. Anda pengen gak masuk surga sekeluarga? Pengen. Usaha apa yang Anda lakukan untuk itu? Amal? Ibadah. Apa bentuk ibadahnya? Kok tanya terus sih? Kepo amat. Paham gak ini, Pak? Coba lihat ini ya. Ibadah ada 2. Ya, 1 menjalankan ritual. Menjalankan ritual. Contohnya sholat, puasa, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Yang kedua, taat aturan. Contohnya, yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan, yang boleh dia ambil, yang dilarang dia tinggalkan. Itulah taat aturan. Baik, dari 2 jenis ibadah ini mana yang lebih berat? Coba sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Usia berapa, Mas? 29. Sudah berkeluarga? Udah. Dari 2 jenis ibadah ini mana yang lebih berat? Taat aturan. Kenapa? Kenapa taat aturan yang lebih berat? Karena kita kadang lalai. Sebelah kanannya. Kenapa taat aturan lebih berat? Jawaban tidak harus minta ke yang lain. Itu jawaban pribadi saya aja. Menurut Anda apa? Baik, sebelah kanannya lagi. Kenapa taat aturan lebih berat? Sebelah kanannya, Masya Allah. Mas, siapa namanya, Mas? Ya. Siapa? Udin. Mang Udin dari mana? Oh, Pati. Berarti Mas Udin ya. Mas Udin, menurut Anda dari 2 jenis ibadah ini mana yang lebih berat? Kenapa, Mas Udin? Nggak sesuai. Nggak sesuai apa? Terbukti banyak yang melanggar. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada? Dia bersembunyi dengan apa? Yang penting kan aku rajin sholat. Tapi dia melakukan pelanggaran, ngambil harta orang lain,
Dia, yang penting kan aku puasa, aku sholat. Tapi kamu suka mengambil harta orang lain. Perlu diingat ya, ibadah ritual menjadi tidak ada nilainya kalau orangnya tidak taat aturan. Jadi yang rajin sholat, yang rajin puasa, kalau pengen bahagia di akhirat, tapi di saat yang sama dia banyak melakukan pelanggaran aturan Allah, hati-hati. Ibadah ritual jadi hilang nilai gara-gara orangnya tidak taat aturan. Contohnya Pak Ustadz, saya sebutkan hadis ini, coba Anda lihat ini ya. Contoh tadi ya, orang yang berjihad di jalan Allah, kita sudah berkali-kali melihat bagaimana pahala jihad jadi hangus gara-gara apa? Gulul yang ini tadi ya. Sehingga dia minta tolong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dibantu. Padahal Kirkirah ini budaknya Rasulullah SAW, dekat dengan Nabi SAW. Demikian pula Rifa'ah tadi, Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib. Rifa'ah bin Zaid meninggal dalam keadaan dia sudah disebut oleh para sahabat dapat pahala syahid. Ternyata dia meninggal dalam kondisi gulul. Jadi ibadah ritual menjadi tidak ada nilainya ketika orangnya tidak taat aturan. Maka pastikan kalau Anda mau ibadah ritual ini bermanfaat di akhirat, taati aturan. Selanjutnya kita lihat lagi. Tadi yang terakhir kita sudah sebutkan ya, tentang kesadaran terhadap akhirat. Di antara kesadarannya adalah waspadalah Anda akan dihisab. Nabi SAW bersabda, baca hadis ini. Ada mikrofon enggak? Mikrofon. Nah, bisa dikasihkan ke peserta. Nah. Baik. Sudah? Namanya siapa Mas? Alvin. Alvin, dari mana? Dari Solo. Solo. Usia berapa Mas Alvin? 25. 25. Coba Mas Alvin baca ini Mas. Dalam hadis dari Nabi SAW, dia bersabda. Lihat ya? Oh. Mati. Oh, ininya mati ya. Oh iya, mati. Baterainya habis. Mas Alvin, coba dibacain. Dari Nabi SAW. Mulai dari sini ya. Dalam hadis dari Nabi SAW. Kurang lancar. Hah? Kurang lancar. Kurang lancar. Berarti terjemahannya saja. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, di mana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Baik. Ada berapa yang dihisab? Sebutkan apa saja yang dihisab. Umur, ilmu, harta. Satu lagi? Badan, tubuh.
Badan ini nanti akan ditanya oleh Allah. Kau dikasih badan sehat, badanmu masih kuat, kau masih muda, ngapain aja? Mancing. Jawaban itu bisa diterima enggak? Ya Allah, aku rajin mancing. Umur itu apa umur? Waktu. Waktu bakal ditanya oleh Allah. Anda bekerja berapa jam? 12. Berapa jam? 10 jam. Istirahat 1 jam ya. Dari mulai jam 9 sampai jam 7 malam. 9 pagi sampai jam 7 malam. Itu shift 1. Shift 2 sampai jam 9 malam. Berarti shift 2 lebih pendek ya. Jadi shift 2 tadi jam berapa? 7. Oh, jam 11 siang. Oh, berarti nanti sempat kumpul bareng shift 1 dan shift 2. Kerja selama 10 jam. Setelah itu ngapain? Kalau pulang? Tidur. Habis itu besok persiapan kerja lagi. Di mana posisi Anda bisa mengupgrade diri? Saya ingin jadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Berarti butuh belajar. Saya butuh amal membaca Quran. Tapi saya yakin Anda mungkin lebih senang rebahan sambil scroll HP. Nanti yang cewek misalnya rebahan sambil ngapain? Belanja online. Padahal itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, ilmu. Bapak sudah tahu nih mana yang boleh, mana yang dilarang. Nanti kembali pulang. Sekarang Anda punya tanggung jawab sejauh mana Anda bisa mengamalkannya. Bapak juga punya harta. Nah, di sini harta ada 2 yang akan ditanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Jangan pernah merasa saya sudah cukup sampai titik dapat gaji halal. Belum selesai, ada lanjutannya. Dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Badan sehat waktu masih muda ternyata hanya habis untuk main-main. Hidup ini kan sekali, yang penting happy. Gak kayak gitu. Memang hidup di sini sekali, nanti ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua kau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Jadi disinilah contoh nyata bagaimana kita disadarkan untuk selalu waspada dengan hisab. Nah, selanjutnya, sehat dan air akan dihisab. Coba dibaca sebelahnya. Silahkan. Sama Arabnya Ustaz. Nah, Kurang hafal saya. gimana? Kurang hafal untuk Arab ya. Kurang apal. Tidak, saya baca tadi sehat dan air akan dihisab. Sehat dan air akan dihisab. Termasuk diantaranya adalah nikmat yang tidak terbayang dalam diri kita bahwa itu akan dihisab. Seperti kesehatan dan air yang kita gunakan. Sungguh Dalam hadis dari lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan, bukankah, maaf Ustaz, saya kurang kelihatan. Oh, suruh kelihatan. Mata saya kurang ini. Masya Allah. Bukankah kami telah memberikan kesehatan bagi badanmu dan telah memberikan kepadamu air yang segar. Ini loh dihisap. Kira-kira kalau air kayak gini dihisap, iPhone dihisap enggak? Mesti ya. Baik. Jadi ternyata hisap ini sampai sedetail ini, Allah bakal minta pertanggungjawaban. Bukankah aku telah memberikan kepadamu min ma'in barid? Aku telah kasih kau minuman yang menyegarkan. Coba Bapak bayangkan, Mas, minuman yang paling disukai apa, Mas? Ini, ya.
teh pucuk. Teh pucuk. Kalau Anda dikasih teh pucuk setiap jam, itu kira-kira kuat berapa lama? Nggak kuat. Nggak kuat. Sudahlah, jangan minum air selama sebulan. Teh pucuk saja. Kuat nggak kira? Nggak bisa. Anda akan kehausan. Ini walaupun tanpa rasa, tapi ini dibutuhkan semua manusia. Jadi yang kayak gini dihisap oleh Allah. Apalagi teh pucuk. Mau teh pangkal, mau teh pucuk, semuanya akan dihisap. Untuk itulah, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama. Coba belakangnya baca. Untuk itulah semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Coba Pak, menjalani hisab lebih lama, tertunda masuk surga. Kenapa Pak? Yang miskin masuk surga duluan. Karena kita punya PR. Apa? Harta. Itu yang nggak punya masalah. Yang punya masalah lebih panjang lagi nanti. Kemarin, ini ada hartamu merah sekian nih. Harta-harta yang berwarna merah yang masalah. Minggir dulu. Antri sama yang lain. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin." Sesungguhnya orang miskin di kalangan muhajirin, yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah. Mereka mendahului orang kaya untuk masuk surga besok di hari kiamat bi arba'ina kharifan, dengan selisih 40 tahun. Masya Allah. Selisihnya 40 tahun. Itu sama-sama muhajirin. Muhajirin itu berarti apa Pak? Orang yang punya amal hijrah. Muhajirin kaya sama muhajirin miskin, yang miskin masuk surga duluan. Wah, berarti kita pilih miskin saja Pak Ustadz. Bukan seperti itu. Tapi maksud hadis ini adalah waspadalah, harta juga akan dihisab. Sampai menyebabkan orang tertunda masuk surga. Di hadis yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Anda baca terjemahnya sebelah kanannya. Orang muslimin yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yang itu setara dengan 500 tahun. Selisihnya berapa? 500 tahun. 500 tahun. Karena satu hari di akhirat, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Satu hari itu ukurannya atau setara dengan 1000 tahun. Setengah hari berarti 500 tahun. Kayak apa Pak Ustadz? Wong kajian setengah jam aja sudah bolak-balik lihat jam. Nggak betah kapan selesai? Kapan selesai Bang? Sehingga sebagian peserta, ini bolak-balik lihat jam. Mereka sudah nggak betah. Es breaking lagi. Dan dua hadis ini tidak bertentangan. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi sesama muhajirin, selisih masuk surganya 40 tahun. Kalau sesama selain muhajirin apa sih Pak? Orang yang pernah berhijrah, ketemu dengan Nabi SAW. Selisihnya 500 tahun. Jadi intinya di sini, kalaupun kita tidak bebas hisab, minimal jangan sampai diazab. Kalau kita tidak bebas hisab, minimal jangan diazab. Dan karakter dunia itu yang halal dihisab, yang haram diazab. Kita akan mempertanggungjawabkan. Harta haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dengan memahami ini, Anda akan merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri dengan orang lain karena kekayaannya. Punya teman yang main kripto.
Ada Pak Ustadz, kaya sekali dia. Kamu iri nggak sama dia? Iya, saya pengen ikutan kayak gitu. Oh bahaya. Itu kan permainan goror, nggak jelas. Bahkan ada yang nyebut seperti judi. Walaupun dia mungkin menang, kaya, nggak usah iri mas. Kalau ada harta yang penuh kotoran, sebaiknya Anda nggak ikutan. Sehingga Anda tanamkan prinsip, saya hanya akan mengambil yang halal-halal saja. Di sini ada satu ungkapan, walau anna idza mitna turikna. Andaikan setelah kita mati kita akan ditinggalkan begitu saja. Lakanal mautu rahatan kulli hayyin. Tentu kematian akan menjadi kesempatan istirahat bagi setiap orang yang hidup. Walakinna idza mitna bu'ithna. Namun setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'. Dan kita akan ditanya tentang segala yang kita usahakan. Jadi setelah mati bukan selesai, namun setelah mati masih ada PR berikutnya, yaitu apa? Kau bakal dimintai pertanggungjawaban. Berharaplah kepada Allah agar ketika ditanya mengapa kau mengambil harta ini, Anda bisa ngasih jawaban. Dan dalam proses belajar ini kita meninggalkan sesuatu yang haram, tujuannya satu, karena saya sadar akhirat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi, semuanya sudah kita baca. Semoga menjadi motivasi bagi pribadi kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang selalu berusaha untuk menjaga prinsip takwa. Baik, jam berapa Mas? 10.35. Nah, jadinya gimana sekarang? Baik. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kita akan gunakan forum terakhir atau sesi terakhir untuk diskusi. Insyaallah nanti kita selesai jam 11 kurang 15. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan tadi. Insyaallah kita bisa mencatat dan mengambil faedah-faedah ilmu. Dan sebagai terakhir yang mungkin ada diskusi atau pertanyaan yang bisa disampaikan karena masih ada beberapa waktu ke depan. Silakan. Nah. Jadi pengembangan diri seorang muslim itu tidak hanya terbatas pada meningkatkan kemampuan skill ketika bekerja, meningkatkan kemampuan produktivitas ketika dia bekerja. Memang itu salah satunya, dan tadi kita sudah sampaikan motivasi. Nabi SAW memuji orang yang menjual jasa, lalu dia mendapatkan hasil, dia gunakan untuk menafkahi dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan seterusnya. Yang itu disebut fisabilillah. Anda nanti akan belajar itu. Tapi di sini kita sedang tekankan kesadaran pribadi bahwa harta haram itu bahaya. Dan bagian dari bahaya harta haram adalah ini bisa menghilangkan amal. Seseorang yang mungkin dia sudah pernah sholat, puasa selama Ramadan bertahun-tahun, belum lagi dia melakukan amal-amal sunnah yang lain, itu semuanya bisa hilang nilainya gara-gara yang bersangkutan tidak hati-hati dalam urusan harta. Dan Anda tidak boleh berpikir nanti sudah ada yang jamin dosa saya. Itu tidak ada dalam agama kita. Karena Islam mengajarkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Masing-masing akan menghadap Allah sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wa ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mereka semua akan datang menghadap Allah fardan, sendirian.
Jadi kita nanti akan jawabkan amal kita sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan tergadaikan dengan apa yang telah dia kerjakan. Karena itu penekanan kita berkaitan dengan belajar menjadi karyawan yang baik adalah dengan cita-cita bersama bagaimana nanti di akhirat kita bisa selamat. Doakan saya biar saya bisa jadi orang yang istiqomah. Sebagaimana saya juga berharap Anda bisa jadi manusia yang istiqomah. Kita sama-sama saling mendoakan dan berjuang untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik dunia dan akhirat. Baik, mungkin itu jika tidak ada pertanyaan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Silakan Mas, kayaknya mau angkat tangan. Karena sudah tidak ada yang mau disampaikan, ada? Atau mau ada curhat yang mau disampaikan melalui saya mumpung ada direkturnya? Nanti aja ya, saya boleh langsung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.